Jadi begini, bila orang tua meninggal ada tambahan-tambahan seperti gigi, begitu gigi palsu, apalagi giginya emas, semuanya kalau dimasukkan dikuburkan sayang tuh mas, mana lagi naik harganya. Ini bagaimana kalau ada gigi tambahan orang meninggal ini, kalaulah gigi itu masih bisa dicabut, gigi tambahan ini tidak permanen, karena ada yang ditempel doang, maka itu dicabut. Tapi kalau permanen, karena teknologi itu makin canggih, nempel kuat, nggak boleh juga dicabut, nyakiti mayit. Dia pakai tang aja cabut, nggak boleh. Kalau sampai permanen, paham kan permanen tuh? Begitu. Yang kayak begitu, kalau bakal nyakiti mayit. Tapi kalau tidak, biarin aja, nggak apa-apa. Maksud disuruh cabut itu dijual masih laku, maksudnya begitu. Maksudnya agama. Itu jangan sampai menyia-nyiakan harta, maksudnya begitu. Tapi kalau memang nempel keras, jangan, nggak apa-apa, kubur aja, yang kayak begitu. Kecuali emas, kalau emas kan lumayan juga kali ya, begitu. Kurang lebih demikian. Terus begini, masjid ini dilihat apakah wakafnya murni atau tidak. Boleh saja tanahnya bukan wakaf, tapi bangunan ini bangunan wakaf masjid, namanya wakaf bangunan. Wakafnya bangunannya. Kalau wakafnya bangunannya masjid, ya tahiyatul masjid dapat, i'tikaf dapat, namanya wakaf bangunan. Jadi wakaf itu ada dua. Ada wakaf tanah. Kalau wakaf tanah buat masjid, mau ada bangunan mau tidak, sampai langit ketujuh jatuhnya masjid. Saudara bisa kayak Aladin, duduk di sejadah di awang-awang, sah i'tikafnya. Kalau wakafnya tanah. Kalau tanah sampai ke atas, masjid juga. Kalau tanah sama, kalau kita punya tanah sampai ke atasnya punya kita. Begitu, punya kita sampai ke atas berapa aja. Begitu. Tapi kalau wakafnya bukan tanah, bangunan, maka sebatas bangunan. Umpama lantai 2 wakafnya masjid, lantai bawah aula, lantai 3 pasar, boleh, karena wakafnya adalah bangunan. Maka dilihat begitu, itu wakafnya bangunan ataukah difungsikan buat sholat. Kalau wakafnya adalah bangunan untuk masjid, maka sah wakafnya dan boleh i'tikaf. Sah, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, baik. Materi minggu yang lalu mengenai tanah pada masjid. Kalau masjid itu tempat sholatnya di lantai 2, sementara di bawah masjid tempat sholat itu ada toilet. Kemudian apa hukum pembangunan toilet itu, dan yang keduanya apa hukumnya kalau kita sebagai jamaah menumpang di AMK ke BAD di toilet yang di atas tempat sholat masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti uraian pertemuan yang lalu, bila mana kita diberi rezeki luas mau wakaf untuk masjid, maka pertama yang harus dilakukan nanya sama yang ngerti, nanya sama kiai di lingkungannya, supaya wakafnya ini rapih adanya. Contoh, ada 500 meter, kemarin diterangin begitu juga. Tanah 500 meter, kalau kita ngomongnya ini tanah 500 meter saya wakafkan untuk masjid,
maka 500 meternya jadi masjid. Mau dikasih keramik mau kagak kita sholat tahiyatul masjid di situ sah, i'tikaf sah, wong jadi masjid. Haramlah kita bikin toilet di situ karena di tanah masjid. Supaya kita tidak salah kayak begitu, maka bertanya sama kiai agar supaya dibenerin. Nanti bakal ngomongnya saya wakaf tanah 500 meter untuk masjid dan fasilitas masjid, sehingga nanti batas masjid anggap deh 300 atau 400 gitu, 100 buat fasilitas sekretariat segala macam. Itu seperti itu. Ini bagaimana kalau sampai kemudian itu tanahnya anggap deh 500, semuanya masjid, dibikinlah 2 lantai umpamanya, kan begitu kira-kira. Tapi bikin toilet di bawah, inilah yang disebutin nggak boleh kencing di masjid tuh. Itu yang kemudian jadi repot, Oleh karena itu agama itu enggak susah-susah amat. Jadi kalau udah kadongan begitu, biarkan dulu dah kayak begitu, darurat gitu. Karena kita udah begitu, masa baru jadi dibongkar lagi, dana lagi, bahaya. Dan kalau bongkar lagi, begini lagi nih caranya, mumpung sekalian ngaji. Ini masjid ini dibongkar, sebetulnya kalau masih layak buat dipakai mah jangan dibongkar, kasihan yang wakaf. Hilang ganjarannya, yang wakaf semen kalau kan hilang. Maka bagaimana supaya tidak hilang? Mendemin aja semuanya. Umpamanya nih masjid dirobohin begitu, karena katanya apalah arah kiblatnya lah, orang tuh miring kurang upnya kurang. Nah ini bagaimana? Padahal masjidnya masih bagus, masih layak. Nah ini dirobohin, dosa itu pengurus main roboh-robohin aja. Orang masih layak, kan kita miring doang, ya orangnya aja, jangan masjidnya sejadahnya dimiringin. Tapi nggak menarik, bab lain ntar kalau udah mau roboh. Andai kadongan dirobohin, masukin semuanya jadi pondasi, jadi biar dapat yang bisa dijual, jual. Contoh genteng gitu. Ini laku nih gentengnya jual. Kalau ada yang mau beli, orang Madura nggak mau biasanya untuk belinya. Kalau ada yang mau beli duit dari hasil genteng tuh buat nambahin beli genteng baru biar wakafnya nggak hilang. Sama seperti kipas, kan banyak nih. Sekarang masjid berubah dari kipas angin jadi AC. Tuh kipasnya ditaruh di gudang, lah kagak dapat ganjaran, gelap tuh. Kuburan yang wakaf kipas begitu kan gak dapat ganjaran. Siapa yang mau dapat ganjaran? Pengurus, karena ndang ngaji pengurusnya. Ini bagaimana? Bikin gudang lagi buat taruh gudang. Ini bagaimana ini? Kalau bisa diputar laku dijual begitu. Dipindahin nggak apa-apa, masjid sebelah kalau dipindahin. Kalau nggak bisa jual dulu, itu yang pertama. Balikin lagi buat tambahin beli AC, supaya di AC itu ada ganjaran orang itu. Jangan sampai ditaruh di gudang yang nggak dapat ganjaran, sianan dia, sianan. Maka saya sering nyengir, masjid dikasih AC, kelihatannya bagus, akhirnya dikunci masjidnya. Jadi yang untung yang pinggiran itu, yang wakaf keramik di pinggiran dapat ganjaran, yang wakaf karpet kagak, dikunci masjidnya. Jadi nggak dapat ganjaran, ya dikit waktu sholat doang 5 menit tuh, habis itu kunci lagi, dikit, begitu, gitu. Makanya dikasih AC itu enggak ini. Nah sekalian ngaji, jadi saya nerangin masjid. Jadi kalau saudara nih, saya sih berharap yang ngaji nih jadi orang kaya semuanya, dan benar semuanya, orang kaya yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Kalau saudara duitnya banyak mau ngasih AC sama masjid, saya pesen bener nih, tolong sekaligus sama bayar listriknya, jangan ngasih AC doang. Itu nyusahin begitu, akibatnya masjidnya dikunci sama pengurus. Berat
begitu. Bayar listriknya, bayar AC-nya berat, kata dia berat, begitu. Kalau sudah kita bayarin listriknya, bang listriknya tanggung jawab saya, sini nomor rekening listriknya, saya ngisi, begitu. Ini AC-nya untuk urusan listrik saya. Tuh, enggak puyeng. Kalau pengurus kunci juga sentil kupingnya, begitu. Orang nggak dapat ganjaran, akhirnya sholatnya di pinggiran. Ini jadi masalah, dan banyak itu beberapa tempat kayak begitu. Jadi masalah. Jadi apa yang ditanya oleh guru kita Ustaz Nizam, kalau ada kejadian begitu wakafnya tanah, ya, nanti esok lusa nanti ketika ada uang, kalau bisa melebarin ke depan untuk bikin toilet, nanti digeser, begitu, digeser. Biarkan untuk sementara, karena kalau langsung geser bakal jadi masalah dengan masyarakatnya. Jadi harus pelan-pelan untuk ngerapihinnya, begitu, ngerapihinnya. Kalau wakafnya tanah, pokoknya kalau wakafnya tanah nggak bisa diotak-atik. Ini contoh, ini tanah berapa, 500 meter buat masjid selantai, umpam. Ini yang bakal jadi masalah nih. Selantai artinya kata orang Betawi dari zaman Kibenen, tahu nggak Kibenen? Dari dulunya memang selantai. Sekarang pikiran modern dibikin 2 lantai aja, yang bawah buat pesta. Tetap aja kalau ngerubah, ente kan nggak wakaf. Wakafnya tanahnya masjid, kan wakaf tanah masjid. Kalau buat akad nikahnya kan nggak apa-apa. Cuman dangdutannya ini nih menjadi masalah. Orang mainnya ini, wong tanahnya masjid. Ini yang sampai sekarang mungkin ini ada yang nonton juga, barangkali bakal diputer, bisa dibantuin ini. Saya sampai detik ini belum ketemu dalilnya, jujur aja nggak paham sampai sekarang. Apakah DKM itu bisa merubah fungsi wakaf? Begitu, itu pertanyaan. Yang ini saya sampai detik ini belum tahu jawabannya. Artinya merubah fungsi wakaf itu bagaimana? Kan selantai, ini kan masjid, dengan hasil masjid sekarang dibuat 2 lantai, yang bawahnya buat kawinan, tapi tanahnya punya masjid. Apakah boleh kita nih sebagai DKM pengurus merubah daripada yang wakaf tanahnya? Begitu, itu yang saya ambil sekarang masih belum tahu. Yang kedua yang jadi masalah, waktu sumbangan di pinggir jalan, sumbangan bangun masjid, bukan bangun tempat pesta. Kalau ngomong begitu nggak ada yang nyumbang, begitu kata dia. Kan minta duitnya buat masjid, bener nggak? Ujungnya buat pesta. Tanggung jawab tuh di akhirat. Coba pikirin tuh yang kayak begitu. Kan minta bangunannya buat masjid lah, berarti orang wakafnya kan masjid semua, duit ujungnya buat pesta. Repot, makanya repot jadi pengurus tuh, repot, bukan enak. Yang kagak ngerti merebutan pengen jadi pengurus, yang ngerti mau nggak mau, ngeri di akhirat. Dikata enak jadi pengurus, kagak, puyeng di akhirat. Tanggung jawab ini banyak hal, tanggung jawab tuh. Orang ini nggak ngerti, yang dilihat gengsi, prestis, ini karena kurang mengerti. Padahal banyak urutan-urutan di dalamnya. Begitu. Ada kitab namanya I'lamus Sajid fi Ahkamil Masajid, dan masih banyak lah kitab tentang hukum-hukum. Tapi insya Allah kajian kita juga kalau sudah masuk bab wakaf, Fathul Muin ini insya Allah panjang lebar ini terkait dengan fungsi-fungsi dan seterusnya. Ini bakal diterangin. Jadi kalau udah kandungan, apa yang ditanya oleh Ustaz Nizam ini biarkan saja dulu. Kalau udah kandungan begitu, entar ke depan ada rezeki luas, kita niatkan bisa membeli barang sekian meter untuk sarana wudhu di depan. Itu begitu, bisa. Insya Allah. Kalau niat mulia ada jalannya, yakin. Kurang lebih demikian. Allah alam. Baik. Oh ya, baik.